Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Anakku sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kaifa halukum? Berjumpa kembali kita dalam lanjutan pembelajaran tematik di tema 7, subtema 1, pembelajaran 3. Sebelum kita mulai pembelajaran, perhatikan adab-adabnya. Berpakaian yang rapi, menutup aurat, berdoa supaya dimudahkan, dan juga siapkan catatannya. Kita berdoa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Subtema 1, tema 7, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pelajaran 3. Ada 3 muatan mata pelajaran, yakni PPKN, Bahasa Indonesia, dan juga IPS yang akan kita pelajari di materi pembelajaran kali ini. Baik, anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa salah satu alasan daripada para penjajah dari bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia atau untuk berniat menjajah di daerah Asia, salah satunya adalah kebutuhan mereka akan rempah-rempah. Salah satunya cengkeh. Karena di negara mereka, untuk mendapatkan rempah-rempah itu mereka harus membayar dengan bayaran yang mahal. Karena rempah-rempah ini tidak bisa tumbuh dengan mudah di daerah mereka. Nah, hal inilah menjadi salah satu pemicu orang-orang atau bangsa-bangsa barat mereka melakukan perjalanan atau pelayaran yang jauh dari negeri mereka ke negeri kita Indonesia. Selain itu juga, kita pelajari kemarin tentang 3G atau 3 tujuan utama daripada datangnya bangsa-bangsa Eropa ke negara kita. Ini ada gold, kemudian gospel, dan juga glory. Gold, jadi G yang pertama atau gold adalah keinginan mereka untuk mencari kekayaan atau mencari rempah-rempah di negara kita. Kemudian G yang kedua adalah gospel, yakni tujuan mereka untuk menyebarkan agama yang mereka anut, yakni khususnya agama Nasrani. Kemudian yang ketiga adalah glory, atau mereka ingin menunjukkan kejayaan mereka kepada bangsa Eropa yang lain, bahwa mereka juga bisa menjajah atau menguasai suatu negara. Nah, anak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang juga kita ketahui bahwa jauh sebelum datangnya bangsa Belanda, sudah datang dahulu bangsa Portugis dan juga bangsa Spanyol. Sebelum bangsa Belanda, orang Eropa yang pertama ke Indonesia adalah orang-orang Portugis. Nah, datang mereka juga awalnya baik, namun setelah itu mereka mulai ingin menguasai negeri-negeri di Indonesia. Akhirnya mereka mendapatkan perlawanan. Nah, perlawanan yang pertama terjadi di Selat Malaka. Selat Malaka di daerah di Aceh, di Aceh dan juga di sekitar Malaysia atau di ujung barat daripada negeri kita. Nah, setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511, terjadilah persaingan dagang antara pedagang-pedagang Portugis dan juga pedagang di Nusantara. Portugis ingin selalu menguasai perdagangan atau ingin selalu memonopoli sistem perdagangan di Malaka pada saat itu. Maka terjadilah perlawanan-perlawanan terhadap bangsa Portugis. Perlawanan tersebut antara lain perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1514 sampai tahun 1528. Peperangan ini dipimpin oleh Sultan Ali Mughayat Shah dari tahun 1514 sampai dengan tahun 1528. Hampir sekitar 14 tahun peperangan ini terjadi, dan rakyat Aceh berhasil, atau Sultan Ali Mughayat Shah berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Nah, kemudian bangsa Portugis juga tidak menyerah. Mereka kembali berusaha untuk menguasai sistem perdagangan di sekitar Selat Malaka, di sekitar daerah Malaka. Daerah Malaka itu masuk di Singapura, Malaysia, dan juga di daerah di Aceh, atau juga masuk di beberapa bagian daripada Sumatera Utara. Nah, kemudian perlawanan yang kedua setelah Sultan Ali Mughayat Shah, kemudian ada Sultan Alauddin Riayat Shah pada tahun 1537 sampai 1568. Beliau, Sultan Alauddin Riayat Shah, beliau berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor atau kerajaan di daerah Malaysia. Jadi Portugis dia mencoba cara lain, yakni menghasut orang-orang di daerah-daerah yang lain untuk melawan orang-orang di Aceh. Nah, kemudian setelah itu perlawanan terjadi lagi, yakni
dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Ini sultan yang sangat terkenal daripada kerajaan Aceh, namanya Sultan Iskandar Muda, pada tahun 1607 sampai dengan 1636. Nah, raja kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis adalah Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda, beliau ini sangat terkenal dan beliau juga merupakan salah satu pahlawan nasional. Nah, pada tahun 1615 dan 1629, Sultan Iskandar Muda telah melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Beliau betul-betul berniat untuk mengusir penjajah yang di bangsa Portugis daripada negeri Aceh itu. Di bangsa Portugis yang awalnya datang untuk berdagang, ternyata mereka ingin memonopoli atau ingin menguasai perdagangan di sekitar daerah Malaka atau daerah Aceh dan sekitarnya. Namun ini tentunya mendapatkan banyak perlawanan daripada sultan-sultan dan juga rakyat Aceh pada saat itu. Yang paling terkenal yakni Sultan Iskandar Muda. Nah, kemudian ustaz sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, perlawanan bangsa Portugis juga terjadi di beberapa daerah, bukan hanya di Aceh saja. Namun setelah mereka terusir dari Aceh, kemudian mereka berpindah. Setelah mereka dikalahkan di Aceh, di Malaka, mereka dikalahkan, kemudian mereka berpindah. Mereka berpindah ke Ternate atau mereka berpindah ke daerah Maluku. Mereka berpindah ke daerah Maluku Utara. Di sana awalnya mereka diterima dengan baik. Portugis diterima dengan baik oleh raja setempat dan diizinkan mendirikan benteng. Mereka diberikan tempat, diterima dengan baik. Inilah tipu daya daripada para orang-orang kafir, para penjajah. Mereka ingin, sebenarnya niat mereka untuk menjajah dan juga ingin menghancurkan Islam. Di Aceh juga terkenal para sultannya, kerajaan Islamnya. Bahkan Aceh masih mempunyai hubungan yang baik dengan Turki Utsmani pada saat itu. Kemudian daerah Maluku juga sama, dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Islam, khususnya kerajaan Ternate dan juga kerajaan Tidore. Kerajaan Ternate dan juga kerajaan Tidore di Maluku Utara. Nah, awal kedatangan mereka, karena setelah mereka diusir daripada negeri Malaka atau negeri Aceh, kemudian bangsa Portugis ini mereka pindah, mereka berlayar menuju ke salah satu kerajaan Islam yang juga besar di Nusantara pada saat itu, yakni kerajaan Ternate dan juga kerajaan Tidore. Setelah mereka sampai di sana, mereka diizinkan, diberikan tempat untuk mendirikan benteng dan juga tempat tinggal. Nah, namun lama-kelamaan orang Portugis ini mereka serakah, sama seperti di daerah Malaka. Mereka berusaha untuk memonopoli kekuasaan dan juga perdagangan di daerah Maluku atau di daerah Ternate. Mereka membenci agama rakyat Ternate, yakni agama Islam. Akhirnya mereka mulai menghasut, terjadilah perlawanan. Yang pertama, perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Khairun. Sultan Khairun bersatu dengan kerajaan Tidore melawan Portugis sehingga Portugis terdesak. Nah, pada waktu terdesak, Portugis mendatangkan bantuan dari Malaka dipimpin oleh Antoni Galvo sehingga Portugis mampu bertahan di Maluku. Namun, pada tahun 1565, rakyat Ternate bangkit kembali di bawah pimpinan Sultan Khairun. Portugis berusaha menangkap Sultan Khairun, tetapi rakyat bangkit untuk melawan Portugis dan berhasil membebaskan Sultan Khairun dan tawanan lainnya. Akan tetapi, Portugis melakukan tindakan licik dengan mengajak Sultan Khairun berunding. Mereka menipu Sultan Khairun untuk berdamai, melakukan musyawarah dan juga berdamai. Namun dalam perundingan itu Sultan Khairun ditangkap dan dibunuh. Nah, kemudian tidak sampai di situ saja, rakyat Ternate dan juga rakyat Tidore ataupun rakyat Maluku mereka tidak pantang menyerah. Setelah terbunuhnya Sultan Khairun, maka rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Babullah. Ini putra daripada Sultan Khairun. Sultan Babullah, bisa lihat gambarnya di sebelah kanan. Nah, Sultan Babullah, yang anak daripada Sultan Khairun, pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut oleh beliau, rahimahullah. Kemudian Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya menguasai dan menetap di timur-timur sampai tahun 1975. Jadi setelah mereka diusir dari Malaka, kemudian mereka menuju ke Maluku. Sampai di sana, di Maluku Utara khususnya, mereka dilawan oleh orang-orang Islam yang ada di sana karena mereka menipu. Mereka juga ingin menyebarkan atau merusak agama Islam yang telah tumbuh dan berkembang di daerah Ternate pada saat itu. Kemudian mereka dilawan pertama di bawah pimpinan Sultan Khairun. Kemudian setelah itu mereka menipu Sultan Khairun dan membunuhnya. Setelah itu rakyat Ternate dipimpin oleh anaknya Sultan Khairun, yakni Sultan Babullah. Di bawah pimpinan Sultan Babullah ini, orang-orang Ternate dan Tidore atau orang-orang Maluku dapat mengusir Portugis, mengalahkan Portugis. Akhirnya bangsa Portugis mereka kabur dan sampai di Timur-Timur. Ini juga menjadi cikal bakal yang membuat Timur-Timur atau Timur Leste berpisah daripada Indonesia. Dan sampai sekarang bahasa Portugis ini menjadi salah satu bahasa nasional yang ada di Timur-Timur. Padahal mereka bagian daripada Indonesia. Setelah itu mereka memilih keluar dari Indonesia dan juga salah satu, yakni bahasa Portugis ini menjadi salah satu bahasa nasional di negara mereka. Ini karena tipu daya daripada orang-orang bangsa Barat yang
ingin memisahkan atau ingin karena keserakahannya untuk menguasai suatu daerah. Nah, dan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dia perlawanan terhadap bangsa Portugis. Ini mulai dari daerah Malaka, daerah Aceh dan sekitarnya, sampai ke daerah Ternate dan Tidore atau di sekitar daerah Maluku Utara. Nah, ini di bawah pimpinan di Malaka, di bawah yang terkenal adalah di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda, dan juga di Maluku terkenal dengan pimpinan Sultan Babullah. Nah, ada satu pahlawan nasional yang juga berasal dari Maluku, yakni bernama Kapitan Patimura. Kapitan Patimura, tapi beliau ini bukan melawan Portugis, tapi beliau ini melawan Belanda. Beliau juga merupakan salah satu pahlawan yang berasal daripada Maluku, Kapitan Patimura, atau dengan nama asli Ahmad Lesi. Nah, kemudian saudara sekalian, setelah Portugis, maka datanglah orang-orang Belanda. Orang-orang Belanda. Nah, ada banyak peristiwa yang terjadi pada masa kolonial Belanda. Nah, setelah pengalihan kekuasaan VOC kepada kerajaan Belanda, yang telah kita pelajari di pelajaran sebelumnya, bahwa VOC yang awalnya merupakan sebuah serikat kongsi dagang Belanda yang cukup besar dan menguasai beberapa pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia, jadi dari daerah Jawa sampai ke daerah Maluku. Ini semua pelabuhannya hampir dikuasai semuanya oleh bangsa Belanda. Nah, namun pada akhir abad ke-18, maka orang-orang atau VOC mulai merosot pada tahun sekitar tahun 1792. Ini kerajaan VOC mulai merosot karena dua hal. Ini ada faktor internal, ini banyak pegawai VOC melakukan korupsi, sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas, dan juga faktor eksternal, faktor pengaruh dari luar. Ini pertama meletusnya revolusi Prancis, perang di Prancis. Prancis menguasai beberapa daerah di Eropa. Prancis menjajah Belanda, Prancis berusaha menguasai Inggris dan juga beberapa daerah lainnya. Akhirnya Belanda kalah di sana, di daerahnya sendiri Belanda kalah, namun di daerah jajahannya dia menang. Kemudian penentangan daripada rakyat Indonesia dalam melawan Belanda atau menolak VOC. Nah, ini membuat Belanda mengalami kerugian. Akhirnya VOC pun tumbang atau VOC pun hilang. VOC pun merosot dan akhirnya hilang karena beberapa faktor tadi, faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, setelah itu pada tanggal 15 Januari 1808, Herman Willem-Daendels, seorang jenderal, dia menjadi pemimpin baru daripada Belanda. Dia diberi tugas untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris yang pada saat itu juga ingin menjajah Indonesia. Pada saat itu Inggris sudah berhasil menguasai Malaysia dan juga Singapura. Mereka ingin juga memasuki wilayah Indonesia. Namun Belanda juga mati-matian mempertahankan daerah jajahannya. Nah, saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu akibat buruk daripada penjajahan di Indonesia ini adalah sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa atau sistem kerja paksa. Sistem kerja paksa. Tadi di bawah pimpinan Daendels. Daendels ini juga terkenal dengan salah satu warisan peninggalan dia, yakni jalan dari Anyer ke Panarukan. Jalan yang cukup panjang yang dibuat pada masa pimpinan dia, yang pada saat itu mempekerjakan rakyat Indonesia. Orang-orang Indonesia disuruh kerja, namun dikerja dengan paksa. Dikerja paksa, bahkan tidak diupah. Daendels memimpin rakyat Indonesia dan tidak diupah. Sistem kerja paksa, tanam paksa atau rodi. Nah, lebih parahnya lagi teman-teman sekalian, dalam sejarah disebutkan bahwa Jenderal Daendels ini sebenarnya dia sudah membayar atau memberikan upah kepada para pekerja. Namun uang tersebut dia berikan kepada para bupati. Para bupati ini orang-orang Indonesia juga. Setelah uang diberikan mereka, ini Daendels memberikan uang tersebut untuk membayar para pekerja atau rakyat Indonesia pada saat itu yang bekerja membangun jalan. Namun uang itu tidak diberikan oleh para bupati tersebut. Di sistem korupsi ini berbahaya, merugikan rakyat kecil. Sistem korupsi orang yang rakus serakah terhadap harta ini berbahaya dan merugikan negara kita. Sifat ini harus kita buang jauh-jauh. Kita harus menghargai orang lain dan tidak boleh kita mempekerjakan orang lain kemudian tidak kita membayar upah orang tersebut. Karena ini bayarannya hukumannya akan sangat berat di yaumil akhir kelak. Nah, pada masa kepemimpinan Johannes van den Bosch, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa ini pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah lain di luar Jawa. Ini ada di Sumatera Barat, juga di daerah Jawa Barat dan daerah sekitar Sumatera yang lainnya. Nah, pada saat itu penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa untuk menanam kopi dan hasil panennya itu diserahkan kepada penjajah atau kolonial, yakni Belanda. Jadi awalnya kebun mereka sendiri. Sistem tanam paksa itu gini, rodi itu gini maksud sekalian. Antum punya kebun, antum tanam, misalnya kebun kopi atau kebun jagung. Antum tanam, antum semai sendiri sampai
tumbuh kebun antum itu, besar buahnya panen. Setelah itu antum harus jual kepada Belanda, dan jualnya harus dalam harga yang murah. Harus dalam harga yang murah. Kalau antum tidak mau jual dengan harga yang murah, maka siap-siap panen hasil tanaman antum itu akan diambil dengan paksa. Jadi rakyat yang memilih mau serahkan dengan murah atau mau serahkan dengan gratis. Jadi terpaksa diserahkan walaupun dengan harga yang murah. Ini sistem tanam paksa yang diterapkan oleh bangsa penjajah pada saat itu. Nah, salah satu penyebab negara kita dijajahnya lama sekalian karena pemimpin-pemimpinnya yang tidak adil. Pemimpin-pemimpin yang tidak adil. Jadi kebanyakan itu salah satu sistem atau salah satu cara licik Belanda. Mereka mengadu domba antara raja satu dengan raja yang lainnya. Jadi mereka tidak capek-capek untuk menghancurkan kerajaan Indonesia. Mereka tinggal mengadu domba. Satu raja dengan raja yang lainnya. Raja yang menang pastinya raja yang mendukung Belanda. Nah, raja itu akan diberikan fasilitas senjata oleh Belanda. Ini dia menyerang kerajaan yang lainnya, dia kuasai. Belanda yang senang karena mereka tidak perlu capek-capek lagi untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan tersebut. Ini salah satu juga penyebab faktor utama negara kita dijajah semakin lama karena banyak pemimpin-pemimpin yang tidak adil. Nah, kemudian anak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan tanam paksa ini terjadi banyak penyimpangan. Ini seperti yang saya jelaskan, sedikit saya usah jelaskan tadi. Ini yang pertama, jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. Jadi jatah tanah garapan untuk tanaman ekspor itu melebihi 1/5 tanah garapan. Kalau tanahnya subur, Belanda jatahnya lebih banyak. Yang mereka terima harus lebih banyak daripada petani tersebut. Kemudian rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri. Punya sawah dan ladang tapi tidak mempunyai penghasilan, padahal punya sendiri. Kemudian rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1 sampai 1,5 tahun. Yang punya tanah saja harus serahkan hasil panennya, apalagi tidak punya tanah, harus dipaksa untuk bekerja. Kemudian waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi, ini 3 bulan. Sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. Ini mereka disibukkan, akhirnya mereka tidak punya sisa stok makanan untuk mereka makan. Mereka mengharapkan upah daripada pemerintah Belanda pada saat itu. Namun, itu dia, upahnya juga dikorupsi habis-habisan. Nah, kemudian setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Sisa hasil usahanya, sisa hasil panennya dan juga jumlah pajaknya yang terambil daripada hasil penjualan itu tidak dikembalikan juga kepada mereka. Ini diambil oleh pemerintah Belanda dan juga dikuasai oleh orang-orang Indonesia yang kaya-kaya pada saat itu, tuan-tuan tanah pada saat itu. Kemudian kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Perhatikan, mereka udah capek-capek, nggak dikasih hasil, yang dikasih hasil pun sedikit. Walaupun mereka dapat hasil namun sedikit dan juga dikorupsi. Nah, ketika gagal panen, ini tanggung jawab sendiri. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi negara kita daripada penjajahan, sekalian. Selama ini negara kita aman, kita bersyukur. Kita bersyukur karena negara kita menjadi salah satu negara yang aman, tidak terjadi peperangan. Maka kita harus sangat bersyukur. Kita harus sangat bersyukur karena jarang orang bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran bahwa sangat sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit sekali hamba-hamba yang bersyukur kepadaku. Maka kita harus pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersyukur. Dan juga kita berterima kasih kepada pahlawan kita, orang-orang yang telah berjuang dan merdekakan negara kita. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak dianggap berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata sistem kerja paksa atau sistem tanam paksa atau RODI ini selain mendapatkan perlawanan daripada bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, juga mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Tidak langsung dihapus, tapi pelan-pelan dihapus. Nah, salah satu tokoh Belanda, tokoh asal Belanda, selain daripada pahlawan-pahlawan kita yang menentang sistem tanam paksa tersebut, ada juga beberapa tokoh dari Belanda. Salah satunya adalah menentang sistem tanam paksa. Ini Douwes Dekker. Douwes Dekker ini dia merupakan salah seorang warga asli Belanda, namun dia menolak sistem tanam paksa yang dipakai oleh pemerintah Belanda untuk menjajah bangsa Indonesia pada saat itu. Nah, namun beliau tidak berani menggunakan nama aslinya, maka beliau menggunakan nama samarannya atau nama untuk menulis. Ketika beliau menulis, beliau menggunakan nama Multatuli, supaya orang-orang Belanda tidak tahu kalau yang menulis ini Douwes Dekker, atau yang menentang ide daripada orang-orang Belanda itu adalah Douwes Dekker sendiri. Akhirnya dia menggunakan nama Multatuli untuk mengelabui atau sebagai nama penanya. Nah,
Doosdekker atau Multatuli, dia menentang tanam paksa dengan menulis sebuah buku berjudul Max Havelaar. Nah, Edward Doosdekker atau Multatuli mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia. Karena kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia. Dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Ini upaya daripada Edward Doosdekker atau Multatuli. Langkah-langkah tersebut adalah, kata beliau, berikan pendidikan kepada warga Indonesia. Jadi kalau bisa jangan dijajah saja, jangan disuruh kerja terus, berikan mereka pendidikan atau berikan mereka edukasi. Akhirnya didirikanlah ada sekolah rakyat, sekolah Belanda. Ada juga beberapa siswa-siswa Indonesia yang disekolahkan ke Belanda, seperti salah satunya adalah Dr. Muhammad Hatta atau Dr. Anus Muhammad Hatta. Ini beliau merupakan salah satu siswa yang dikirim untuk sekolah di Belanda. Ada Tan Malaka, beberapa orang-orang Indonesia yang dikirim untuk sekolah di sekolah Belanda. Dr. Sutomo, mereka merupakan tamatan sekolah dokter dari Belanda pada saat itu. Didirikan banyak sekolah yang didirikan pada masa Belanda yang masih bertahan sampai sekarang, seperti ITB atau Institut Teknologi Bandung. Ini merupakan sekolah ITB atau kampus ITB merupakan salah satu sekolah peninggalan Belanda yang masih ada sampai sekarang. Kemudian yang kedua, membangun saluran pengairan atau irigasi. Irigasi ini sistem pengairan air lewat pipa itu dari rumah ke rumah. Kemudian memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau transmigrasi. Jadi daerah yang padat penduduknya seperti Jawa itu ditransmigrasikan ke daerah yang masih jarang penduduknya, seperti ke daerah Kalimantan, daerah Maluku, atau ke daerah Papua, dan juga daerah-daerah yang lainnya, daerah-daerah yang masih jarang penduduknya. Maka daerah-daerah yang padat seperti Jawa itu masyarakatnya dipindahkan ke daerah-daerah yang jarang penduduknya. Ini 3 hal yang dikemukakan oleh Edward Doosdekker untuk dengan cara dia menentang sistem tanam paksa tersebut. Nah, kemudian ada beberapa perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Perlawanan terhadap Belanda. Kalau tadi kita ketahui, perlawanan terhadap Portugis ada Sultan Iskandar Muda di Malaka atau Aceh dan juga Sultan Babullah di Maluku atau Ternate dan Tidore. Nah, perlawanan terhadap Belanda ini sudah terjadi dari dulu, bukan sebelum zamannya pahlawan-pahlawan seperti Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno, kemudian Jenderal Sudirman, Bung Tomo, dan juga pahlawan-pahlawan yang lainnya. Dari dulu perlawanan ini sudah terjadi. Ini ada dari Sumatera Utara, ini Sisingamangaraja dari Sumatera Utara yang melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kemudian ada di Banten, ada Sultan Ageng Tirtayasa dari Kerajaan Banten atau Kesultanan Banten, Sultan Ageng Tirtayasa. Ini kebanyakan mereka ini para raja semua. Ini Sisingamangaraja juga merupakan salah satu pemimpin kerajaan di daerah di Sumatera Utara. Kemudian Sultan Ageng Tirtayasa, beliau merupakan Sultan asal Banten, Sultan dari Kesultanan Banten. Kemudian ada perlawanan di daerah Yogyakarta di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Yang merupakan putra mahkota daripada Kesultanan Yogyakarta. Beliau juga melakukan perlawanan melawan orang-orang Belanda. Ini terkenal dengan Perang Diponegoro, terkenal dengan Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Kemudian di daerah Papua di bawah ide atau perlawanan yang dicetuskan oleh Silas Papare. Silas Papare merupakan seorang pahlawan yang berasal daripada pahlawan nasional yang berasal dari daerah Papua. Beliau melawan sistem kolonial yang dikerahkan oleh Belanda untuk membentuk negara Papua Barat. Silas Papare beliau menentang ide Belanda tersebut. Kemudian di daerah Maluku tadi kita jelaskan ada Ahmad Yesi atau Kapiten Patimura. Kapiten Patimura yang dulu sering ada di uang 1000 kita, tapi sekarang uangnya sudah diganti bentuknya. Ini Kapiten Patimura, seorang pahlawan yang berasal dari Maluku. Kemudian ada Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Juga ada seorang pahlawan juga yang cukup terkenal, yakni Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin dari Makassar. Atau beliau Sultan Hasanuddin ini beliau mempunyai julukan Ayam Jantan dari Timur. Ayam Jantan dari Timur, Sultan Hasanuddin. Dia merupakan seorang pahlawan nasional yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ini Sultan Hasanuddin. Ini beberapa perlawanan-perlawanan yang terjadi di beberapa daerah di negeri kita dalam menjajah atau melawan penjajahan Belanda ini. Perhatikan saudara sekalian, Belanda menguasai dari Sumatera sampai ke Papua. Seluruh negara kita ini dikuasai oleh mereka. Maka rakyat Indonesia bersatu dan juga tentunya atas berkat yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar, ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Jadi yang menjadi pemicu atau menjadi semangat bagi rakyat Indonesia untuk melawan penjajahan. Dan tentunya alasan lainnya yakni
juga mempertahankan agamanya, yakni agama Islam. Karena pada saat itu Indonesia dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Islam. Orang Belanda mau menghancurkan kerajaan Islam ini, masukkan kerajaan Nasrani. Mendapatkan perlawanan daripada kerajaan-kerajaan atau para sultan-sultan di daerah di sekitar Nusantara atau di negara kita Indonesia. Nah, manusia sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa kosakata atau kata-kata yang mungkin antum sering dengar namun belum mengetahui betul artinya. Ini ada kalau wajib sudah kita ketahui kemarin, kewajiban sesuatu yang harus dilakukan. Kemudian ada kata kolonial. Kolonial ini artinya penjajah. Kolonial ini artinya penjajah. Kalau antum mendengar kata kolonial berarti ini artinya penjajah. Koloni itu artinya daerah yang dijajah. Contohnya Belanda itu disebut sebagai kolonial. Indonesia disebut sebagai koloni atau daerah yang dikuasai oleh kolonial. Nah, kemudian kata ekspor. Ekspor ini mungkin sering kita dengar, ekspor Indonesia mengekspor. Ini artinya ekspor, mengirim barang keluar daerah. Misalnya Indonesia melakukan ekspor, berarti Indonesia mengirimkan barang di negerinya, ya, kemudian dijual ke negara luar. Lawannya adalah impor. Yani kalau impor berarti memasukkan barang dari luar daerah. Memasukkan barang dari luar daerah. Ini impor. Biasanya ada impor beras atau impor garam. Ini memasukkan barang dari luar daerah. Kalau ekspor mengirim barang keluar, impor memasukkan barang ke dalam daerah atau negeri sendiri. Kemudian panen, yakni hasil pertanian. Panen adalah hasil pertanian atau hasil perkebunan atau hasil perikanan. Yang penting kita panen itu hasil daripada pekerjaan kita tersebut, atau pertanian atau peternakan tersebut disebut dengan hasil panen. Nah, manusia sekalian, kenapa antum harus mengetahui kosakata ini? Karena ketika kita membaca suatu bacaan, ketika kita membaca buku atau kita membaca sebuah artikel, maka penting bagi kita untuk memahami kosakata atau kata-kata yang ada di dalam bacaan tersebut. Cara kita memahami adalah dengan cara memahami kosakatanya. Misalnya ketika kita membaca sebuah artikel, mungkin kita temukan kata-kata yang baru, kata-kata yang mungkin jarang kita dengar. Maka ini harus kita cari artinya supaya bisa untuk juga memahami arti daripada atau maksud daripada arti tersebut. Karena kadang kosakata yang tidak kita ketahui itu bisa jadi itu merupakan kata kunci daripada paragraf yang kita baca tersebut. Nah, manusia sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, tadi kita telah pelajari bahwa perlawanan terhadap bangsa Portugis, perlawanan terhadap bangsa Belanda ini terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Di seluruh daerah, dari Sabang sampai Merauke, terjadi perlawanan terhadap bangsa Belanda atau bangsa Portugis. Nah, ini semakin membuktikan bahwa negara kita ini sangat beragam dan juga memiliki ciri khas masing-masing. Ini menjadikan negara kita menjadi salah satu negara yang majemuk, negara yang bermacam-macam isinya. Masyarakatnya, sukunya, rasnya, cara kehidupannya berbeda-beda. Jadi, manusia sekalian, keragaman sosial budaya di Indonesia, kita harus ketahui dulu bahwa budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Adapun wujud budaya yaitu gagasan atau ide, misalnya kepercayaan. Budaya itu ada 3, gagasan atau ide mengenai kepercayaan. Yang kedua, tindakan, misalnya upacara adat atau seni pertunjukan. Kemudian yang ketiga adalah benda. Benda, ini ada pakaian adat dan juga senjata tradisional. Jadi wujud budaya itu ada 3, gagasan, tindakan, dan juga benda. Nah, selain sebagai identitas, budaya juga sebagai kepribadian suatu bangsa. Budaya juga menjadi kepribadian suatu bangsa. Ya. Kita akan mengetahui orang itu berasal dari negara mana, biasanya dari budaya dia sendiri. Atau ketika kita melihat seseorang, kita menanyakan misalnya, kamu dari mana? Dia dari Malaysia, dia dari Amerika, atau dia dari Arab Saudi. Nah, kita langsung bisa mengetahui sifat orang ini kalau kita paham tentang budayanya. Bisa langsung menunjukkan karakter orang tersebut. Ya. Karakter orang tersebut bisa tercermin dari budayanya. Nah, kemudian manusia sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, budaya nasional kita sendiri lahir dari hasil usaha akal budi atau pikiran seluruh bangsa Indonesia, terdiri atas beragam ras dan suku. Faktor-faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia, yang pertama ini karena Indonesia negara yang majemuk, banyak. Indonesia ini beragam, sukunya banyak. Terdiri dari beberapa suku yang menyebar dari Sabang, ujung Sumatera, sampai ke Merauke, ini di Papua. Yang pertama adalah faktor keturunan, yang kedua faktor kondisi geografis, yang ketiga pengaruh kebudayaan luar. Ini akan kita pelajari satu persatu. Yang pertama faktor keturunan, faktor yang mempengaruhi keberagaman di Indonesia. Faktor keturunan yang pertama mengenai ras di Indonesia. Berdasarkan ciri-ciri fisik, masyarakat Indonesia itu dapat dibedakan menjadi 4 kelompok ras. 4 kelompok ras. Yang pertama adalah ras Papua Melanezoid atau disebut dengan ras Melanesia. Ras Melanesia ini terdapat di daerah Papua, kemudian daerah Maluku, daerah Ambon, kemudian daerah Nusa Tenggara Timur. Ini
tersebar ras-ras Melanesia. Ya, ras-ras Melanesia ini tersebar di beberapa daerah di Indonesia Timur, seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, Ambon, dan juga Papua. Kemudian yang kedua adalah ras Negroid. Ras Negroid ini orang-orang di Semang di Semenanjung Malaka, atau orang-orang di Kopsi di Kepulauan Andaman. Ini di kepulauan-kepulauan di dekat atau di ujung Sumatera. Ini terdapat orang ras Negroid. Kemudian ada ras Wedoid. Ini orang-orang Sakai di Riau, atau orang-orang suku anak dalam di Sumatera Selatan atau Jambi, atau orang-orang di Mentawai, di Kepulauan Mentawai. Ini orang-orang ras Wedoid, orang-orang Mentawai di Provinsi Sumatera Barat. Orang-orang Mentawai itu mereka berbeda dengan bahasa mereka, berbeda dengan orang-orang Minang. Padahal mereka masuk Sumatera Barat, tapi ras mereka berbeda. Dan wajah mereka, tipe ciri-ciri mereka pun berbeda dengan orang Sumatera Barat pada umumnya. Kemudian ada kelompok ras yang keempat, yakni ras Melayu Mongoloid. Dibedakan menjadi dua. Pertama, ras Proto Melayu atau Melayu tua, yakni ada suku Batak, suku Toraja, dan juga suku Dayak. Kemudian selain daripada ras Proto Melayu, yakni ada ras atau warga ras Mongoloid. Ada ras Mongoloid. Ras Mongoloid. Ini ada warga-warga keturunan Arab, Pakistan, India, ras Kaukasoid dan sebagainya, hidup berdampingan membayar menjadi warga Indonesia, campuran, ras campuran. Nah, jadi anak sekalian, masyarakat Indonesia itu tidak mengenal superioritas suatu ras, atau tidak mengenal bahwa suatu ras itu lebih baik daripada ras lainnya. Tidak. Masyarakat Indonesia hebat karena tidak mengenal hal tersebut. Orang Indonesia hebat karena mereka menentang rasisme, atau mereka menentang rasialisme. Bahwa semua ras itu sama. Mau dia ras Melanesia, mau dia ras Negroid, mau dia ras Wedoid, atau ras Mongoloid, sama saja. Ya. Karena kita disatukan oleh agama. Karena kita disatukan oleh agama. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa di antara kalian. Jadi bukan dari rasnya. Kenapa negara kita ini bersatu kuat? Karena menghargai perbedaan ras tersebut. Dan juga dalam Islam, orang yang paling baik bukan dia dari ras Melanesia, bukan ras Negroid, bukan Wedoid, bukan Mongoloid. Orang yang bertakwa, mau dia rasnya apa saja. Nah, dan sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada suku di Indonesia. Ya. Ini banyak kita ketahui, banyak masyarakat Indonesia yang terdiri atas beberapa suku. Selain ras, terdapat juga banyak suku. Contohnya seperti suku Aceh, suku Melayu, suku Batak. Kemudian di Jawa juga banyak, ada suku Betawi, suku Sunda, suku Osing, suku Jawa. Ada di Kalimantan ada suku Dayak. Kemudian di di Sulawesi ada suku Bugis, suku Wajo. Kemudian ada orang Makassar, suku Buton. Kemudian ada orang-orang di daerah Maluku dengan sukunya. Kemudian di Papua itu bahkan banyak sekali sukunya, suku Asmat dan juga suku-suku lainnya. Ada juga orang Flores, ada orang suku Timur, bermacam-macam. Semua di Indonesia ini banyak sekali suku-suku yang membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian selain faktor keturunan, yang kedua adalah kondisi geografis. Kondisi dari suatu daerah tersebut. Ini juga menyebabkan kenapa budaya di Indonesia itu beragam. Karena kondisi geografis, ada daerah yang dia laut, ada daerah yang dia perbukitan, ada daerah pegunungan, macam-macam. Kondisi geografis atau lingkungan tempat tinggal ini mempengaruhi kebudayaan daripada suatu kebudayaan sosial daripada suatu daerah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan luar. Ini juga pengaruhnya besar. Selain budaya kita sendiri, budaya luar juga mempengaruhi atau memperkaya keberagaman budaya di Indonesia. Seperti orang-orang dari India, orang-orang Cina, orang Arab, kemudian ada juga orang-orang Eropa yang tinggal di negara kita. Ini juga mempengaruhi budaya di negara kita. Karena orang itu datang membawa budayanya. Ini karena mereka sudah lama tinggal di sini. Akhirnya ada budaya-budaya mereka juga yang terserap masuk ke dalam budaya negara kita. Nah, demikian usaha sekalian pembelajaran kita yang cukup panjang ini. Tugas yang antum harus kerjakan, yang ini ada di halaman 33 dan halaman 42. Kerjakan itu, kemudian upload ke Google Classroom. Barakallahu fikum. Terima kasih atas perhatiannya dan kesabarannya. Jazakumullahu khairan. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.